tapi Bu Syafa anggota gereja Katolik. Satu keluarga bisa suaminya Ortodok, istrinya Katolik. Anak saya satu Katolik, satu Ortodok. Memang sengaja saya bikin begitu supaya orang bingung. Saya mencontohkan keberagaman gereja itu dari keluarga saya. Sebetulnya lebih praktis kalau saya jadi Ortodok saja, istri saya semua ikut Ortodok, begitu juga sebaliknya, lebih praktis. Tapi orang beriman itu lebih banyak karena egoisme. Saya merasa nyaman di sini. Ya kamu yang nyaman, tapi saudaramu yang tidak pernah mendengar Injil tidak pernah nyaman. Jadi selama engkau beriman secara egois hanya menuruti, saya nyaman di sini tidak perlu keluar, Anda belum memikul salib Yesus. Memang jalan yang saya tempuh ini jalan yang tidak populer, tapi tidak apa-apa. Nah saudara-saudara ya, itu kemudian mulailah kita lihat 2 Timotius pasal 2:8. Rupanya ketika Paulus berkarya, itu benih-benih kelompok gnostik itu sudah mulai muncul, tapi belum terlalu kuat. Itulah sebabnya kemudian disebutkan di sana dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 ya. Begini bunyinya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi ada Injil kebangkitan, ada Injil kelahiran. Nah, zamannya Paulus belum dicari tanggalnya. Baru setelah zamannya gereja menghadapi kelompok-kelompok yang menyangkal Yesus tidak benar-benar lahir jadi manusia. Gereja mulai membuktikan bagaimana menghitung kelahiran Yesus dari perayaan-perayaan gerejawi untuk membuktikan kepada kaum gnostik, kaum dokotisme bahwa Yesus benar-benar lahir, makanya tanggalnya dicatat. Orang masih nanya ke saya, itu kan tidak ada dalam Alkitab. Yesus memperingati perayaan penahbisan bait suci. Itu di mana ayatnya? Tidak ada ayatnya itu kalau dalam perjanjian lama Ibrani. Adanya di Septuaginta. Adanya di kitab yang di Katolik disebut Deuterokanonika itu. Paulus mengatakan 2 penyihir Fir'aun itu namanya Yanes dan Yambres. Cari ayatnya di Alkitab, tidak ketemu itu di perjanjian lama. Tapi orang Yahudi memiliki catatan-catatan itu. Sekalipun saudara-saudara, catatan itu harus dilihat sejaman atau tidak. Sumbernya sejaman primer baru itu kita akui. Tapi kalau catatannya itu muncul 5 abad setelah peristiwa, Yesus bicara waktu bayi, jangan dipercaya. Itu namanya Injil masa kanak-kanak Yesus, Injil Tufulia. Yesus bisa membuat tanah ditiup jadi burung, jangan percaya itu dari Injil Thomas abad keempat, karena lewat sudah 400 tahun lebih dari peristiwanya. Gitu loh saudara-saudara. Nah, akalnya bidat masih aja bisa. Bagaimana? Yesus tidak pernah lahir di muka bumi ini, dia bikin cara yang macam-macam. Gereja mengatakan cross check, dia diajar siapa? Dia ditahbis siapa? Hubungannya dengan rasul mana? Tidak ada hubungan dengan rasul. Makanya orang gnostik bikin. Inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yudas, Yesus hanya kepada Yudas seminggu sebelum kematiannya. Perkataan rahasia nggak bisa di cross check, Yesus hanya mengatakan kepada Yudas. Yudas pun sudah gantung diri, tidak ada saksinya. Makanya agama yang tidak pernah bisa dibuktikan secara historis, hanya klaim rahasia, hanya klaim wahyu, itu asalnya tidak dari Tuhan. Paham? Itu persis sama dengan Injil Thomas. Inilah perkataan rahasia yang hanya diucapkan oleh Yesus kepada kembaran Kristus, yaitu Thomas Didimus. Thomas sudah tidak ada lagi, dia menulis. Makanya yang disebut Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu bukan Injil benar-benar dari Maria Magdalena. Itu asalnya abad ketiga, abad keempat. Apalagi The Gospel of Gumbali Mukio yang dikenal Injil Barnabas itu abad 16. Bayangkan saudara kalau kita membaca sejarah, clear terakhir. Injil tentang kelahiran Yesus ditekan